Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, khususnya sahabat Bawaslu yang berada di Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga masih bisa bertemu dalam satu acara, yang mana acara ini juga salah satu acara pendukung sehingga Bawaslu Kabupaten Parigi Motong mendapatkan award, yaitu podcast bersama Bawaslu Kabupaten Parigi Motong. Nah, sahabat Bawaslu, alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita akan berbicara tentang rekrutmen pegawai ad hoc atau rekrutmen pengawas pemilu di tingkatan desa. Nah, adapun sebagai narasumber pada hari ini, mungkin sahabat Bawaslu semua sudah tahu, bapaknya ganteng, baik hati, rajin menabung, soleh lagi. Nah, tapi mungkin Koordif hari ini yang datang bersama kita atau bergabung bersama kita yang memberikan informasi nanti ini merupakan Koordif SDM baru Kabupaten Parigi Motong, yang mungkin beberapa bulan lalu juga kita mengadakan podcast dengan Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Parigi Motong yang merupakan Ketua Bawaslu juga. Tetapi hari ini sesuai dengan Perbawaslu baru, yaitu Perbawaslu nomor 3 ya Pak ya, tahun 2022 dengan pola hubungan, maka Koordinator SDM berpindah ke Bapak yang satu ini. Nah, oleh sebab itu katanya ada pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oke, terlebih dahulu saya akan perkenalkan Bapak yang satu ini adalah Bapak, namanya Bapak Muhammad Rizal SPDI, asli putra Parigi Motong, yang alhamdulillah sekarang memangku jabatan Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Parigi Motong. Ada ketambahan diklat. Oh, diklat. Oke. Jadi SDMOD ya, Pak ya. Organisasi dan diklat. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik, sehat. Sehat di ya, awal Pak, tahun 2023. Oh iya, terlebih dahulu saya ucapkan selamat tahun baru, Pak ya. Terima kasih. Oke, semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih berkah. Amin, amin. Amin. Karena mungkin tahun ini akhir masa jabatan ya, Pak ya. AMJ. Tapi semoga kedepannya akan terus lagi mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terpilih lagi di rekrutmen berikutnya. Amin ya rabbal alamin ya. Yang sama buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebagaimana saya bilang tadi, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bagaimana sebelum kita korek-korek seputar rekrutmen, bagaimana kita kenal lebih dekat dulu bapaknya. Tadi sudah saya perkenalkan, bapak ini atas nama Bapak Muhammad Rizal SPDI, merupakan putra asli Kabupaten Parigi Motong. Sebelum bapak bergelut atau masuk di ranah kepemiluan ini atau menjabat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Motong ini, bapak sebelumnya aktivitasnya di mana ini, Pak? Ya, kalau saya ini saudara saya sebut atau panggil siapa ini? Panggil Ali saja. Ya. Saudara saya Ali. Kalau saya ini memang kalau kita merunut ke belakang, backgroundnya melihat dari SPDI-nya itu tentunya berhabitat di sekolah. Oh, habitat ya Pak ya? Di ranah di wilayah kependidikan. Oh, jalur guru ceritanya guru, Pak ya? Oh, guru. Namun gurunya di madrasah. Oke. Namun sembari sebagai guru memang ada beberapa pengalaman penyelenggara yang pernah dilakukan sebagai panitia pemilihan kecamatan di beberapa kali kontestasi pesta demokrasi, baik itu di pemilihan kepala daerah maupun di pesta demokrasi pemilihan umum di wilayah kecamatan saya. Saya berdomisili di Kecamatan Parigi Barat. Oh, Parigi Barat. Ya. Berarti sebelum masuk di Bawaslu ini sudah pernah menjadi penyelenggara Pak ya, walaupun hanya tingkat sudah kecamatan. Beberapa kali, bahkan sampai bersambung terus berkesinambungan hingga kemarin 2017 mendapat amanah menjadi belum nomenklatur Bawaslu ya,
masih nomenklatur Panwas, terpilihlah sebagai panitia pengawas pemilu Kabupaten Parigi Motong, namun nomenklaturnya masih sebagai ad hoc, yaitu 1 tahun 2017 hingga 2018, yang kemudian bersambung lagi, rezeki lagi yang Allah kasih, ya, kemudian terpilih lagi masuk berkontestasi sebagai kompetitor, ya dipercayakan hingga saat ini 2023, sejak 2018 menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Motong, sudah nomenklatur sebagai lembaga yang permanen gitu. Berarti cukup banyak juga pengalaman di Alhamdulillah, kepemiluan ya. artinya, Berarti dari ya. sebelum menjadi di 2017 menjadi Panwas Kabupaten itu sudah menjadi penyelenggara Ya. teknis ya, Ya. di kecamatan. Ya. Oke. Kita lanjut ya Pak ya. Nah, di tahapan ini di bulan Januari tahun 2023 ini ada satu tahapan di mana kita akan merekrut Bawaslu Kabupaten Parigi Motong akan merekrut pegawai ad hoc di jajaran desa yang disebut dengan Pengawas kelurahan dan desa. pengawas kelurahan. Singkatannya apa Pak? PKD. Oh, PKD. PKD. Oh, jadi pengawas kelurahan atau desa. desa. Oh, terlebih dahulu berapa desa yang ada di Kabupaten Parigi Motong ini Pak? Oh iya, jadi di Parigi Motong ini terdapat 23 kecamatan, Ya. 278 desa, 5 kelurahan. Oh, berarti ada 5. Berarti makanya Kalau ditotalkan 283. desa dan kelurahan. Makanya dan disingkat kelurahan. dengan PKD, Perwas Desa Iya, dan Kelurahan. Berarti betul. nah, kelurahannya ada juga, desanya juga ada juga. Betul sekali, Oke. Saudara Ali. Nah, oke Pak, berbicara rekrutmen itu persiapan-persiapan apa saja yang dilakoni atau yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Parigi Motong dengan jajarannya di kecamatan? Baik, terima kasih Pak Ali. Jadi semakin berkembang pertanyaan ini. Memang jauh sebelumnya di akhir tahun 2022, sejak bulan Desember itu sudah kami dari kabupaten ya selaku pengampu divisi sumber daya manusia, organisasi dan diklat sudah menghimbau kepada teman-teman bahwa dalam waktu dekat akan ada rekrutmen. Itu bulan Desember ya. Ya, bulan Desember ya, Pak. Kemudian tahun kemarin ya, Pak, ya. teman-teman sudah melakukan berbagai macam kreasi dalam bentuk bermacam-macam sosialisasi dalam bentuk kreasi di media sosial. Namun belum tercantum di situ soal tahapan rekrutmennya. Jadi Masih coming soon masih ya? Masih akan segera. Akan segera. Artinya harapannya supaya antusias itu dari masyarakat itu bisa signifikan naik ya, kemudian perhatian dan persiapan masyarakat juga, pemuda-pemuda juga yang punya jiwa-jiwa keterpanggilan untuk mau bersama-sama sebagai penyelenggara atau mensukseskan pesta demokrasi ke depan itu sudah mulai menyiapkan diri. Nah, itu belum tercantum. Namun berdasarkan masuk 2023 ya, 2023 tahun ini atau bulan ini itu sejak berdasarkan surat keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor 5 tahun 2023 ya tentang pedoman pelaksanaan pembentukan ad hoc dalam hal ini pengawas kelurahan dan desa untuk pemilihan umum 2024 mendatang. Nah, itu sudah ada tahapannya, Saudara Ali. Sudah ada tahapannya. Jadi tanggal 2 itu sudah sosialisasi. Sudah tanggal 2 Januari kemarin, ini kan tanggal berapa? Tanggal 12 Tanggal ya? 11 hari ini. Tanggal 11 atau Ya. tanggal 12 ya? Iya, 12 ya. Berarti mulai tanggal 2 kemarin teman-teman itu sudah pada melaksanakan sosialisasi di berbagai desa yang ada di Parigi Motong melalui Panwaslu kecamatan masing-masing di kecamatannya, baik juga dalam bentuk sosialisasi melalui media sosial. Dalam hal ini FB ya, Facebook. Bahkan kemudian di setiap desa itu terpajang beberapa baliho ataupun spanduk yang kemudian menjadi sarana untuk penyampaian informasi kepada masyarakat dan kepada pemuda, bahkan ke seluruh, mungkin juga terutama kepada perempuan-perempuan pemerhati pemilu yang ada di setiap desa dan kecamatan setempat. Kira-kira seperti itu. Gitu ya. Berarti persiapannya sudah cukup bagus ya Pak ya? Alhamdulillah, itu juga ada kerjasama. Jadi inisiatif ini tidak lepas daripada bagaimana kita di kabupaten, kami di kabupaten ini juga selalu melakukan setelah pasca sudah ada jajaran terbentuk di tingkat kecamatan dalam hal ini Panwaslu kecamatan selalu mengarahkan ya, bukan menginstruksikan namun mengarahkan kepada teman-teman di tingkat kecamatan itu selalu memberikan bagi informasi ya, sosialisasikan dalam bentuk apa saja, walau secara
prinsipnya memang sosialisasinya itu berupa penyampaian lewat baliho, ya, spanduk di setiap desa, kemudian media sosial. Bahkan yang terpenting itu secara langsung melalui face to face ya, face to face dengan door to door. Ada namanya pesta-pesta di iya. Jadi tersampaikan itu. Jadi kalau ada teman-teman Panwaslu di samping menyampaikan himbauan terkait dengan hal-hal tugas-tugas pengawasan, larangan-larangan dalam yang substansi ya, tapi juga menyampaikan bahwa saat ini kita lagi akan merekrut masyarakat yang mau masuk bergabung sebagai keluarga Bawaslu untuk menjadi penyelenggara pemilu di tingkat desa dalam hal ini, desa atau kelurahan dalam hal ini namanya PKD. Berarti Panwaslu dan jajaran ini segala sesuatu memanfaatkan momen-momen di mana bisa menyalurkan atau memberikan informasi. Jadi begini saudara Ali, mungkin agak beda juga ya sih kalau di setiap kecamatan atau di kabupaten yang lain atau mungkin di provinsi yang lain di Indonesia maupun di Sulawesi Tengah ya. Parigi Motong ini wilayah yang terpanjang atau mungkin terluas yang ada di provinsi Sulawesi Tengah. Oke. Jadi kurang lebih 400 sekian itu panjang wilayah dari batasan Parigi Motong ya, wilayah selatan dengan Kabupaten Poso. Kemudian bagian utara Parigi Motong berbatasan dengan Gorontalo. Provinsi Gorontalo. Nah, jadi kurang lebih 470 sekian itu panjang wilayah. Kilometer ya. Kilometer. Ditambah lagi kecamatannya 23 kecamatan. Nah, di beberapa kecamatan itu memang sangat dari sisi geografis sangat akan mendapatkan kendala-kendala. Sehingga kemudian dari jauh-jauh sebelumnya persiapan untuk mensosialisasikan itu harus optimal. Sudah diantisipasi memang Pak ya. Supaya tersampaikanlah informasi-informasi ini yang kemudian dampaknya, efeknya masyarakat siap untuk melakukan persiapan untuk bisa bergabung di keluarga Bawaslu ini. Sebenarnya itu pertanyaan berikutnya sebenarnya begitu, tapi alhamdulillahnya Bapaknya sudah nanti dikembangkan ulang sudah menjawab terlebih dahulu. Boleh minum kopi. Boleh, silakan Pak. Santai saja ini Pak. Tapi tadinya saya mau tanyakan itu karena berbicara dengan letak geografis sebenarnya saya kendala apa yang akan dihadapi dihadapi oleh jajaran Bawaslu nantinya. Dan bagaimana apabila kendala itu ada, apa yang harus dilakoni atau dilaksanakan oleh teman-teman Panwas kecamatan? Jadi sambungan dari tadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, Pak Ali ya, Saudara Ali. Bisa minum kopi nih Pak? Sudah, Saudara Ali. Jadi kalau kendala ya itu memang, jadi dari 23 kecamatan ini, itu ada beberapa desa yang terpencil atau tersulit. Bisa kategori terpencil, juga kategori tersulit. Nah, mau tidak mau dan suka atau tidak suka, ini Panwaslu yang sudah terpilih dan diamanahkan di tingkat kecamatan harus mensosialisasikan sampai ke desa. Jadi harus ya. Ya, Kecamatan Sausu. Di sana ada, bahkan daerahnya ekstrim. Yang mana itu Pak? Itu kalau ke sana ya hampir seharian mungkin perjalanannya, kemudian yang di atas gunung itu ya Pak ya? Atas gunung itu yang selalu banget ya, ekstrimnya itu bukan cuma karena jalan aksesnya ya, namun rawan untuk terkait dengan iya. Itu kan begitu. Yang kemarin sudah juga di ini. Kemudian di kecamatan bagian Parigi Motong bagian utara itu yang banyak. Mulai dari kecamatan Tinombo Selatan, Sidoan, Tinombo dan Pelasa khususnya itu. Saya pernah dapat desanya itu memang harus naik ojek itu sampai 200.000 ke sana, sampai 2-3 jaman. Itu bahkan naik trail itu di Desa Patingke, Ogoalas, Taipa Obal itu luar biasa. Nah, itu masyarakatnya itu kalau tidak sampai ke sana mana sosialisasinya, mana tahu masyarakatnya bahwa hari ini ada rekrutmen PKD yang kemudian dalam rangka pemilihan umum ke depan. Jadi otomatis harus tahu. Berarti penyebaran informasi itu harus Pak ya. Di kecamatan Palasa itu juga pernah di PB Unang sana. Itu sampai berapa zaman ke sana naik ojek. Berarti Bapak ini sudah my adventure Pak. Ya, karena begini, kendalanya dalam bentuk pengawasan. Memang kalau pengawasan ini kan bukan di balik, seorang pengawas bukan duduk di balik meja. Oh gitu ya Pak ya. Lebih dominan dia banyak di lapangan. Oh berarti seorang pengawas itu
lebih banyak di lapangan daripada bukan di balik meja, di belakang meja. Oh, itu yang harus ditekankan Ya, oleh sahabat Bawaslu, bahwa pengawas itu lebih dominan melakukan pengawasannya di lapangan daripada di belakang meja. ya berarti mempersiapkan jadi seorang pengawas pemilu itu harus menyiapkan skincare, Pak, Saya ya. dapat itu waktu di Kecamatan Palasa itu waktu saat pengawasan PPDP, pemutaran data pemilih. Ya, Pantarli gitu. Ya, kalau istilah pemilu Pantarli. Iya, Pantarli. Kalau di PPDP. pilkada kemarin itu namanya PPDP, petugas pemutaran data pemilih. Nah, itu waktu di juga desa tersulit terpencil itu waktu PSU 20 ya. 2018. Ada 18. Ya, waktu pilkada juga. Oh, PSU yang di Kecamatan Tinombo itu. Tinombo ya. Oh, iya, pernah. Jadi sehingga kemudian kalau tidak ada kalau tidak pengawasannya atau mungkin di edukasi politiknya terkait dengan hal-hal yang seperti tidak sampai, nah ini yang kemudian berdampak pada berarti hal-hal yang seperti Bawaslu itu. Kabupaten Parigi betul-betul mengoptimalisasi. Ya, saat itu saya pengampu divisi pengawasan, Saudara Ali. Jadi memang tugas saya untuk kemudian. Oh, berarti Bapak ini ancaksana divisi ya. Pak, ya. Pengawasan sudah pernah juga di divisi sengketa, siap Pak, ya? terpimpin ya, siap terpimpin. Alhamdulillah. Jadi pola hubungannya berganti dan berubah, tentu siap terpimpin. Berarti betul-betul ini proses penyebaran informasi dan sosialisasi Harus optimal. harus optimal. Ya, harus dan optimal. itu menjadi satu dasar untuk keberhasilan dalam rekrutmen. Ya, ini. paling tidak presentasi dan antusias daripada pendaftar itu besar, edukasi politiknya tersampaikan, ya kan? Nah, kemudian semangat bagaimana mensukseskan pesta demokrasi ke depan juga tersampaikan dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Oh. Saya melihat dari ini dari bagaimana antusiasme Bawaslu untuk memberikan informasi, memberikan semacam perintah ya kepada jajaran Bawaslu untuk memberikan informasi. Berarti mungkin ada aturan main ya, atau ada yang harus terpenuhi di peraturan pedoman Bawaslu nomor 5 tadi yang Bapak sebutkan itu. Nomor 5 ya. Yang menyebabkan memang harus memberikan informasi terhadap terhadap masyarakat Kabupaten Parimotong dengan harus keterpenuhan itu mungkin ada, Pak. Iya, syarat-syarat ya begitu Iya, ya, syarat-syarat. Dan memang begini, Pak, sejak terbitnya surat keputusan Ketua Bawaslu RI ya nomor 5 tahun 2023 tertanggal 2 Januari itu melalui tindak lanjut Bawaslu Provinsi yang kemudian kami sebagai Bawaslu Kabupaten Parigi Motong kembali menindaklanjuti untuk meneruskan ke ke Panwaslu Kecamatan ya yang berada di Dopti Kecamatan Kabupaten Parigi Motong. Itu kemudian dalam instruksi itu, dalam surat pemberitahuan itu tentunya secara pedoman pelaksanaannya Panwaslu Kecamatan itu membentuk namanya Pokja. Jadi Pokja itu dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan sebagai kalau dalam bahasa lain panitia gitu ya. Oh iya. Panitia. Kelompok kerja. Kalau Pokja kelompok kerja. Di Panwaslu Kecamatan itu dibentuklah kelompok kerja yang disingkat dengan Pokja itu sebanyak 5 sampai 7 orang. Jadi mereka di sana yang melakukan bagaimana pola-pola membuka dalam hal pembentukan rekrutmen atau pembentukan daripada Panwascam ini ya. Di antaranya tadi sudah kita jelaskan sama-sama bagaimana kemampuan mensosialisasikan, mungkin melalui juga di samping tadi sosialisasi lewat spanduk baliho ke desa-desa, media sosial, juga bisa poster-poster, pamflet, leaflet, atau berbentuk informasi ditempel atau dipajang di tempat-tempat umum gitu kan. Nah, ini sudah dilakukan. Saya pantau beberapa hari ini jalan itu tersampaikan sudah dilakukan oleh teman-teman Panwaslu. Oke, alhamdulillah. Gitu. Nah, berbicara dengan tadi sudah tersampaikan sosialisasinya begini, apabila ada pendaftar ini yang bertanya mungkin syarat-syarat apa saja yang sesuai pedoman nomor 5 surat Bawaslu RI nomor 5 tahun 2023 itu syarat-syarat apa saja dan bagaimana cara para pendaftar untuk mendapatkan formulir atau berkas-berkas yang harus mereka kalau Pak Ali penuhi.
Pak Ali yang bertanya ini 1 kali pertanyaan 3 jawaban yang dibutuhkan. Ini yang jadi kadang-kadang tidak tersave semua ini. Oke. Ya oke, satu-satu dulu syarat-syaratnya dulu Pak, syarat-syaratnya. Ya, jadi memang ini saking semangatnya ini ya, Pak. Jadi memang tanggal 2 itu mulai sosialisasi memang di Januari. Sosialisasi, kemudian 3 hari berikutnya ada tahapan pengumuman. Nah, hingga nanti tanggal 14 itu sudah dimulailah pendaftaran dan penerimaan berkas yang kemudian masyarakat, pemuda, kaum perempuan, pemerhati pemilu atau mungkin punya niat untuk masuk juga sebagai penyanyi, itu sudah boleh datang ke Panwaslu di setiap kecamatan untuk membawa berkasnya, atau mungkin datang mengambil formulir. Nah, tadi ada pertanyaannya Saudara Ali, dari mana mendapatkan itu? Iya, bagaimana mendapatkan formulirnya? Formulirnya itu ada beberapa macam. Panwaslu itu seperti apa yang kami sampaikan lebih awal kepada mereka, kepada teman-teman Panwaslu itu, mereka bisa menyampaikan atau menyebar informasi itu lewat media sosial. Terlampirlah tadi itu formulir-formulir yang bersifat dapat diakses melalui download masyarakat. Soft copy ya. Soft copy-nya. Atau mungkin juga dapat hard copy-nya. Disediakan di setiap sekretariat kantor Panwaslu kecamatan. Jadi masyarakat bisa datang, ambil formulirnya dulu, mungkin bawa pulang, kemudian 2 hari atau besoknya datang lagi nyetor berkasnya dengan sesuai kelengkapan berkas, gitu. Oh begitu ya Pak. Mungkin ada bisa di-share atau diinformasikan pada kali ini untuk syarat-syarat. Oh iya. Syarat-syarat yang harus memang kalau di formulir itu Pak Ali, di formulir itu memang sudah ada syaratnya, ya. Paling tidak di sini sahabat Bawaslu Kabupaten Parigi Motong ada beberapa syarat memang yang harus dipenuhi. Pertama ya tentu warga negara Indonesia. Ya harus. Kemudian berdomisili di wilayah kecamatan dengan dapat dibuktikan kartu tanda penduduk. Berarti kalau kartu elektrik ya? Ya, sekarang bagaimana ada lagi. Tanyanya bagaimana kalau dia kartu suket? Yes. Kalau suket ini kan juga terbitan dari 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 Dukcapil ya, Dinas Catatan Sipil ya, Pendudukan dan Catatan Sipil. Kalau memang suketnya ini karena memang ketersediaan KTP-nya dari Dinas Dukcapil belum ada, ya ini kan pengganti, punya legitimate juga. Tapi ini kan kondisional dia. Kondisional. Jadi kalau memang dari Dinas Dukcapil belum menyediakan atau sudah kehabisan blanko KTP ya tentu yang keluar suket, surat keterangan. Tapi kalau ada di blanko KTP mustahil lah kalau ada suket. Karena suket itu punya batas waktu. Oh gitu ya. Nah, suket juga punya batas waktu, masa keaktifan dia sebagai. Nah, tapi kalau KTP kan sekarang seumur hidup statusnya. Iya, seumur hidup. Iya, gitu. Mungkin ada syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh para pendaftar. Ya, sepertinya ya tadi sudah 2 ya, kurang lebih ya. Tadi ada lagi sebanyak surat keterangan berbadan sehat. Nah, itu berbadan sehat yang dimaksud ini tentunya jasmani rohani yang tapi dalam tanda petik terbitnya dari instansi pemerintah, rumah sakit ataupun puskesmas setempat yang ada di wilayah kecamatan. Oh, berarti harus dari lembaga pemerintah aja. Jangan tidak boleh dari klinik-klinik atau punya legitimate dalam hal ini statusnya rumah sakit pemerintah atau puskesmas pemerintah. Terima kasih. Jadi sahabat Bawaslu, jadi itulah tadi beberapa syarat administrasi yang memang harus. Nanti lebih lengkapnya kalau sahabat-sahabat Bawaslu mau datang berkeinginan untuk mendaftar, silakan baca di formulir. Itu terlampir dalam formulir pendaftaran itu. Dan mungkin juga ada di website Bawaslu Kabupaten Parigi Motong. Silakan di Bawaslu, di website Bawaslu Kabupaten Parigi Motong ada, di setiap media sosial Panwaslu kecamatan juga ada. Yang ada 23 kecamatan ya. Yang berada di 3 kecamatan, bahkan juga di setiap sekretariat kantor Panwaslu kecamatan juga disediakan hard copy-nya. Jadi tinggal ambil saja gratis ya. Jadi berbicara syaratnya sudah tadi. Nah, tahapan pemasukan berkas itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang agar supaya masyarakat bisa mengaksesnya informasinya. Jadi tanggal 14 itu Pak Ali itu sudah pendaftaran penerimaan berkas.
Oh, tanggal 14 ya? Ya, sampai tanggal 19. 19. Ya, berarti dari tanggal 14 sampai tanggal 19 itu sudah boleh memasukkan Ya, berkas ya. ya. Oke, sahabat Bawaslu, jadi dari tanggal 14 sampai tanggal 19 sudah boleh kita memasukkan berkas dari di Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Oke, di sekretariat. Jadi berarti di sekretariat Panwaslu sudah dibuka ya, Ya, untuk sudah dibuka. tempat Ya. pendaftaran yang dilakukan oleh Yang perlu Pokja. diingat itu teman-teman atau sahabat-sahabat Bawaslu, di sana pada saat mendaftar itu Pokja Panwaslu Kecamatan yang bertugas itu langsung memverifikasi. Oh, bagus ya. Ya. Langsung ditahu berarti Langsung ada yang verifikasi, ada kelengkapan yang mungkin yang masih kurang Ya. atau berkas yang masih kurang itu Panwaslu Kecamatan wajib hukumnya itu Memberikan informasi. Ya, memberikan kembali informasi bahwa contoh ya, ya. Pak Ali mendaftar ada yang kurang mungkin KTP-nya Atau ijazah tidak belum dilegalisir. dilegalisir ya. Nah, itu Pokja Panwaslu yang dibentuk itu wajib menginformasikan 1 kali 24 jam. Oke, oh 1 kali 24 jam Pak Ya. ya. Oke, siap. Namun- Berarti masyarakat langsung tahu Ya, ya. langsung tahu. Namun ada kebijakan yang luar biasa dari kami, dari Bawaslu berdasarkan pedoman ini, pedoman nomor 5 ini, diberikan waktu 3 hari si calon pendaftar untuk dapat memperbaiki sebelum tutup maksudnya ya gitu. Oke ya, Ya. berarti ada interval Tanggal waktu 20 ya. sampai tanggal 22. Dikasih kesempatan untuk Ya. memperbaiki berkas. Masa perbaikan namanya. Masya Masa Allah, perbaikan. betul-betul Bawaslu Ya, memberikan luar ruang biasa. seluas-luasnya untuk masyarakat menjadi pegawai ad Jadi hoc ya. bentuk apresiasi semangat. Ya, jadi Oke, penghormatan oke. terhadap semangat untuk kita kemudian bisa bersama-sama dalam sebagai penyelenggara penyelenggara, pemilu ya. agar supaya mendapatkan pemilu yang ya berkualitas. yang berkualitas. dan Oke. Nah, oke, tadi kita sudah berbicara syarat, sudah berbicara bagaimana mendaftarkan. Bagaimana ini ada tanda tanya lagi nih. Bagaimana apabila ada kecamatan yang sudah batas penutupan pendaftaran, ada kecamatan yang belum memenuhi kuotanya. Seperti kita ketahui ada kuota 2 kali keterpenuhan ya, mungkin begitu Pak ya. 2 kali kebutuhan. Oh, 2 kali kebutuhan. Begitu ya Pak ya? Ini Pak Ali ini kalau bertanya luar biasa pertanyaannya ini. Wah, Ini ini kalau- hanya ini Pak, apa namanya, unek-unek dari Ya. teman-teman di luar sana yang kita kumpul kemarin ini. Pak. Ya, jadi gini, kalau sudah sampai tanggal 4, dari tanggal 14 sampai tanggal 19 kemudian ditutup. Ya. Terus di sana sudah terjadi verifikasi. Iya. Ternyata ada kecamatan yang belum terpenuhi 2 kali kebutuhan. Ya. Ah, itu ada masa perpanjangan Pak Ali. Oh, ada Ada perpanjangan masa lagi. perpanjangan. Oh. Ada masa perpanjangan. Jadi masa perpanjangannya itu diatur dalam tahapan formulir. Di formulir itu ada. Ya, saya lupa dari tanggal berapa sampai atau berapa hari. Yang jelas dalam formulir itu ada. Oke. Berarti ada perpanjangan. Ada berarti perpanjangan. Jika umpamanya kan 2 kali kebutuhan. Nah, ini sahabat-sahabat Bawaslu juga ketahui bahwa pengawas kelurahan desa itu hanya 1 orang. Iya. Bali ya, 1 orang. Jadi kalau 1 orang dalam tanda petik pemahamannya 2 kali kebutuhan berarti sekurang-kurangnya 2 orang. Oh, gitu. 2 orang. Nah, kalau dalam tanggal 14 sampai tanggal 19 ini hanya 1 orang pendaftar, maka dilakukan perpanjangan. Gitu ya. Ya. Nah, tanda tanyanya lagi di peraturan di pedoman bawah rekrutmen itu ada namanya keterpenuhan Keterwakilan perempuan. perempuan. Oh, Bagaimana iya, iya, iya. apabila misalnya nih satu desa sudah ada 2 perempuannya, tetapi belum atau 3 pendaftarnya, sementara belum ada perempuannya, sudah sementara sudah batas Oke. pendaftaran. Gimana itu? Oke, sahabat. Oke, sahabat Ali ya, Pak Ali ya. Jadi sahabat-sahabat Bawaslu, ini pertanyaannya sangat luar biasa terus ini. Ini pertanyaan bukan menjebak, tapi memang ini menguji kemampuan bagaimana mampu tersampaikan daripada informasi yang optimal. Harus dong Pak, karena Bapak Ya. pemangku divisinya. Jadi begini Pak Ali. Jadi terkait dengan hal itu, 2 kali kebutuhan yang dimaksud, ya itu sudah jelas tadi ya. Jadi paling kurang 2 orang Ya. dalam satu desa. Namun bagaimana sampai 3 orang dalam satu desa? Tapi hanya laki-laki semua, Iya. tidak ada perempuan. Heeh. Dan berdasarkan pedoman pelaksanaan yang diatur oleh Bawaslu ya nomor 5 tahun 2023 itu tetap mengedepankan atau memperhatikan keterwakilan 30% perempuan. Wow, betul-betul. Ya, Bawaslu jadi memperhatikan perempuan kalau ya. sudah 2, 3, 4, 5 orang bahkan lebih hanya laki-laki semua, maka kecamatan tersebut wajib hukumnya membuka
perpanjangan lagi, tapi dalam tanda petik khusus perempuan. Berarti cuma khusus perempuan aja diterima. Betul-betul Bawaslu ini memperhatikan ya, khusus perempuan, nggak bisa. Oke, jadi harus ada perempuan dalam setiap setiap desa yang mendaftar, walau umpamanya di tahapan pertama tidak ada, maka di tahapan perpanjangan dilakukan itu. Harus itu Pak. Harus itu. Oke. Berarti bagaimana caranya jajaran Panwaslu kecamatan ini banyak berkoordinasi dengan salah satu organisasi tiga aspek perempuan. Tiga aspek pertama, jadi tiga aspek dalam tahapan ini ada tiga aspek yang diperhatikan. Pertama, harus terpenuhi 2 kali kebutuhan. Jadi kalau cuma satu, harus ada perpanjangan. Nah, sekurang-kurangnya 2. Namun kalau 2 sudah ada tapi cuma laki-laki semua, tetap dilakukan perpanjangan. Karena kenapa? Harus keterwakilan perempuan. Gitu. Begitu sebaliknya. Kalau mungkin cuma perempuan sendiri, dan belum ada laki-laki karena belum terpenuhi belum terpenuhi kedua kali kebutuhan, maka tetap dilakukan perpanjangan. Berarti itu yang harus dipahami oleh teman-teman kecamatan ya. Jadi ada 3 aspek dia yang menjadi keterpenuhan syarat untuk menjadi perhatian bersama terkait dengan 2 kali kebutuhan dan keterwakilan perempuan. Oke, betul-betul bagaimana jajaran Panwaslu Saya minum kedua kalinya nih Pak. Silakan Pak. Bagaimana jajaran Panwascam ini, Panwaslu kecamatan ini untuk lebih banyak berkoordinasi dengan organisasi-organisasi khususnya yang ada di kecamatan masing-masing agar supaya pemenuhan itu bisa tercapai sebelum batas akhir jadi dari memang pendaftaran. Tujuan daripada optimalisasi sosialisasi yang dilakukan itu baik ke pemerintah kecamatan, pemerintah desa, organisasi masyarakat, pemuda, kalangan perempuan, bahkan organisasi-organisasi desa lainnya. Memang itu tujuannya, supaya segala bentuk informasi itu tersampaikan sesuai dengan pedoman yang sudah diatur dalam hal teknis penerimaan atau pembentukan daripada pengawas desa dan kelurahan itu. Oke, terima kasih. Nah ini, bagaimana caranya Bawaslu Kabupaten Parigi Motong mengukur optimalisasi kinerja kerja Panwaslu kecamatan dalam proses rekrutmen ini? Nah, berarti internal ini ya? Iya, internal Bawaslu. Berarti terkait dengan tugas, kewajiban, fungsi, kewenangan, gitu kan? Ya memang baik secara hal yang tadi secara dalam perspektif yang tadi maupun diatur dalam pedoman itu memang sudah menjadi sebuah kewajiban kita Bawaslu Kabupaten Parigi Motong yang sudah diatur dalam pedoman itu melakukan supervisi atau monitoring bisa supervisi dan monitoring terkait berapa tahapan yang akan dilalui dalam proses rekrutmen PKD ini. Bawaslu Kabupaten punya kewajiban untuk melakukan supervisi atau monitoring. Berarti mengadakan perjalanan ke untuk mengukur di mana kendala, permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman Panwaslu kecamatan dalam melaksanakan rekrutmen PKD ini, kan gitu. Kemudian di mana Panwaslu kecamatan yang sudah memenuhi standarisasi dalam hal Pokja yang sudah berfungsi dengan baik, kemudian memenuhi pula keterpenuhan daripada pendaftar tadi dari setiap desa yang ada di wilayah kecamatannya, seperti itu. Begitu ya. Ada beberapa indikator yang harus disiapkan untuk. Itu sifatnya proporsional karena dengan luasnya wilayah di Kabupaten Parigi Motong 23 orang, tidak mungkin saya sendiri yang akan turun. Tentu kami berlima yang anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Motong ini akan nanti membagi sesuai dengan zonasi atau mungkin dengan karena wilayahnya masing-masing yang akan kemudian menyatukan tujuan yang sama, menyatukan di samping tujuan tentu dengan penilaian yang sama sehingga kemudian serentak di semua kecamatan akan terukur seperti itu. Begitu ya, agar supaya apa yang diharapkan dari keputusan Bawaslu nomor 5 tahun 2003 bisa terlaksana secara baik ya Pak ya. Jangan sampai terdapat keluh kesah masyarakat terkait dengan bagaimana pelayanan Pokja di satu kecamatan, di satu Panwas kecamatan seperti itu. Nah, oke lah Pak. Di aturan di pedoman nomor 5 itu kan tidak ada
saya informasi ya, saya baca-baca juga tidak ada tes tertulis ya atau CAT Pak. Nah, yang ada hanya tes wawancara. Nah, itu tanya sih Pak, indikator apa yang harus disiapkan oleh seorang pendaftar atau seseorang yang akan ikut berkontestasi di dalam pemilihan PKD ini dalam menghadapi tes wawancara? Pertama, kita tahu bersama ya bahwa terkait dengan pesta demokrasi, terkait dengan hal-hal yang sifatnya sebagai penyelenggara, sebagai pemilih, ya kan begitu. Itu adalah hak konstitusi. Itu perlu kita harus camkan dulu itu dalam hati, simpan baik-baik itu. Hak konstitusi. Artinya tidak ada skat, tidak ada klasifikasi nanti orang begini yang boleh jadi penyelenggara. Nah itu. Namun terbuka ya. Terbuka. Ya. Namun terkait dengan indikator penilaian dalam hal tahapan wawancara memang diatur. Tentu pertama-tama seorang calon itu punya pengetahuan atau punya pengalaman terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Contoh, ya ketika dia pernah jadi seorang pemilih, ya kan, dia sudah tahu bahwa TPS itu apa kepanjangannya. Oh, tempat pemungutan suara. Jumlah KPPS-nya berapa? Oh, ada 7 orang. Contoh kan? Iya, contoh ya. Tapi walau mungkin juga potensi pemilih masyarakat yang belum pernah menggunakan hak pilihnya. Tapi karena faktor usianya sudah mencukupi, ya, dia bisa belajar juga. Belajar membaca atau dari Google dan baca. Jadi tidak ada skat di sana. Namun dalam hal ini pemahaman terkait dengan atau pengetahuan terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu indikator pertama. Kemudian tentu juga melihat dari sisi seorang pendaftar memiliki pribadi yang berintegritas, memiliki sikap profesionalitas, ya kan? Nah, kemudian loyalitas, dia tentu memahami bagaimana di lembaga ini terpimpin, ya, terstruktur baik. Nah, itu loyalitasnya kepada pemimpin yang lebih di atasnya, loyalitas terhadap perintah yang memang menjadi sebuah kewenangan dan tugasnya yang harus dia lakukan. Nah, ini kan indikator penilaian. Yang lain juga diantaranya kearifan lokal. Oh, kearifan lokal. Nah, itu yang lebih penting juga dari sisi kita melihat orang bagaimana jadi seorang penyelenggara di desa, kemudian Pak Ali, dia tidak tahu jumlah penduduknya. Wow, itu lagi lucu. Kan repot. Dia tidak tahu berapa dusun di desanya. Dia tidak tahu letaknya di mana. Dia tidak tahu umpamanya pejabatnya siapa. Sebelumnya berapa TPS di situ. Nah, oke. Karena di sana itu ya kalau tidak salah saya dalam pemahaman saya itu setelah pasca dilantiknya pengawas desa, yang pertama-tama tuh urgensi kewajibannya dia dalam mengawas itu akan ada namanya pengawasan pemutaran data pemilih. Oh iya, PPDP bersama. Iya, dia dengan Pantarli Pantarli itu secara teknis dari jajaran KPU yang bentuk, pengawas sudah melekat ini. Untuk mendata ya. Ya, mendata terkait dengan masyarakat yang memiliki hak pilih atau wajib pilih ke depan nanti di tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Nah, ini nanti selesai dilantik langsung kerja. Jadi kearifan lokal ini penting. Harus. Bahkan nama kepala desa dia tidak tahu, itu yang repot. Itu lagi. Makanya berarti harus kearifan lokal nih, nama kepala desa, kepala dusun, letak tahu jumlah penduduknya berapa per dusun. Oke, makanya harus ya. Ya, paling tidak kearifan lokal. Luar biasa Bawaslu ini memperhatikan kearifan lokal sebagai salah satu indikator untuk. Dan banyak indikator-indikatornya Pak. Jadi di dalam pedoman itu sudah diatur memang. Jadi tinggal bagaimana teman-teman Panwaslu kecamatan, sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Parigi Motong khususnya Panwaslu kecamatan itu membaca dalam pedoman ini ya, dalam pedoman terkait dengan pedoman nomor 5 ya, terkait dengan pembentukan PKD ini ada beberapa indikator yang menjadi acuan dalam mewawancarai, dalam menginterview, dalam menilai daripada calon PKD yang akan mereka seleksi nanti ya gitu. Oke. Oke, tadi Pak di sela-sela penjelasannya Bapak ada berbicara umur. Nah, bagaimana umur maks minimal untuk seorang yang tadi kita sudah lupa tadi berbicara Tanyo saking asli seriusnya kita lupa. Jadi kan biasa itu jadi salah usia satu itu berumur usia itu minimal 21 tahun. Oh, sudah 21 tahun sekarang Pak ya.
Oh, berarti kan tahun-tahun kemarin Ya, saya kalau dengar kan tahun-tahun 25. kemarin itu memang 25 ya Ah. Bali, bahkan sampai yang kemarin seleksi apa namanya rekrutmen Panwascam itu Panwaslu Kecamatan juga Ya. 25. Tapi berdasarkan Perpu nomor Ah. 1 tahun 2022 ya kalau Iya. nggak salah. Nah, itu sudah umur usia penyelenggara itu sudah paling 17 25. tahun sudah ya. Ah, ah. Tapi Bawaslu mengambil jalan tengah 21 tahun. 20 tahun. Berarti- Kemarin kan 17 tahun ya. Berarti akan banyak pendaftar-pendaftar nantinya. Semoga insya Allah harapannya Ya, begitu, karena, harapan kami begitu ya, ya. karena kemarin kita terbentur, Bawaslu ini saya dengar-dengar terbentur dengan masalah umur, Usia, betul. Jadi banyak kasihan teman-teman yang baru selesai Ya. menimba ilmu itu Ya. masih terbentur oleh. Ya, semoga lah ini dengan ini kan membuka ruang, membuka akses kepada adik-adik kita yang baru selesai pendidikan. pendidikan di S1, kemudian punya pengalaman organisasi, mungkin sudah punya apa namanya baik di organisasi ke kampus maupun mungkin hal-hal yang bersifat kepemiluan. Ya, tentu ini membuka akses sudah. Wow. Pintu ruang-ruang atau Luar pintu-pintu biasa masuk untuk Bawaslu bisa membetul. bergabung. Luar biasa Ya. Bawaslu betul-betul membuka ruang untuk kita semua, Ya. untuk semua masyarakat Indonesia, seluruh Betul, warga betul. Kabupaten Parigimotong untuk sama-sama menjadi penyelenggara, Ya. untuk sama-sama mengawasi semua tahapan yang akan ada di tahun 2004, entah Ya. itu pemilihan legislatif, pemilihan kepala Kepala daerah. daerah serentak di tahun 2024. 2024 Nah, mendatang. sebagai pertanyaan terakhir, ini pelantikannya kapan, Pak? Kalau memang sudah di sana, pelantikannya kapan, bulan berapa, dan apa yang sebagai closing statement dari Bapak pada Wih, kesempatan itu saya bilang tadi kalau Pak Ali ini sahabat Bawaslu, satu kali bertanya, 3 jawabannya harus dijawab. Karena kita Aduh, semangat luar ini, biasa. semangat dalam mengawasi semua tahapan itu, Pak. Jadi harus juga kan kita uji, bukan menguji sebenarnya, karena kita ini koordinator divisi baru, kita lihat semangatnya ini. Saya harus buka ini pedoman kalau Oh, begini. harus Pak, memang jangan. Buka pedoman ini kalau Ah. begini, jangan sampai tidak dapat. Dan ada ya hal yang memang menjadi apa namanya? Ya, yang menjadi penting yang kami sampaikan bahwa tadi masih terkait usia itu. Iya. Ada kelupaan kayaknya saya. Itu namanya apa? Enteng talent apa? Oh, talent hunting. Ya, hunting. Hunting ya, talent apa ya, talent hunting? Talent hunting. Talent hunting. Talent hunting itu. Jadi memang usia ini menjadi dasar utama 21 tahun. 21 tahun. Namun kalau sudah dalam masa tahapan tidak memenuhi syarat atau tidak pendaftar yang memenuhi syarat usia kan gitu. Nah, kemudian dilakukan perpanjangan, maka ada namanya melihat dari sisi potensi talent hunting ini kita bisa merekrut dari Desa tetangga ya masyarakat yang berdomisili di desa tetangga, kemudian potensial dia Yang potensial. kita bisa rekrut sebagai PKD, itu talent hunting itu. Tapi apabila tidak ada yang berada di daerah itu tidak ya. ada. Jadi memang itu alternatif terakhir. Alternatif terakhir. Karena kita masih membuka ruang kepada hak konstitusi warga setiap desa. Mumpung ada iklan yang lewat, Pak, tadi ada iklan lewat, jadi Ya. kita sedikit terganggu. Oke, tapi tidak masalah. Jadi apa tadi pertanyaannya Pak Ali? Itu. Oh, sebagai- pelantikan ya? Pelantikan itu yang memang ini pelantikan sudah ending dari seluruh tahapan Iya, ya. Nah, pelantikan itu berdasarkan pedoman nomor 5 tahun 2023 ya. Itu direncanakan tanggal 5 atau 6. Jadi dia durasinya 2 hari. Iya. Jadi Oke. Panwaslu Kecamatan sisa memilih ya kan? Tanggal berapa Tanggal ya? 5 di bulan Februari atau di tanggal 6 bulan Februari. Berarti kalau berbicara program berarti mereka dilantik 1 tahun sebelum mereka bertugas Betul, pokoknya. benar, tugas pokoknya, benar ya, Pak? Saudara Ali, betul. Iya, karena saya tahu pemilihan legislatif itu tanggal 14 Februari. Februari, ya, benar. Oke, Jadi 2024. 1 tahun, benar. Berarti 1 tahun mereka pelantikan, tahun berikutnya mereka sudah Benar. bertugas secara pokok Ya. untuk mengawasi. Jadi saat dilantik, saat bulan itu juga langsung bertugas. Bertugas langsung ya, Pak. langsung. Wah, luar biasa. Karena Berarti- dimungkinkan hak-hak mereka langsung akan Amin, jawab itu yang lembaga. utama, Pak. Amin ya rabbal Jadi tanggung alamin. jawab lembaga kalau melihat dari rentan waktu atau tanggal pelantikan sepertinya gitu. Tanggal 5 atau tanggal 6 itu berarti lembaga bisa langsung akan bertanggung jawab dengan hak-hak jika mereka sudah terlantik. Oke, Tanggal 5 tanggal 6 Februari sahabat Bawaslu itu akan ada pelantikan mereka yang terpilih sebagai
pengawas desa melalui Panwaslu kecamatan. Tapi mereka dilantik di kecamatan masing-masing ya? Ya, kecamatan Oh, di masing-masing. kecamatan. Ya. Saya mengira itu mereka akan ditarik ke kabupaten semua itu untuk dilantik. butuh lagi support anggaran yang berbeda, yang lain lagi itu urusannya itu Pak Ali. Yang pasti tetap memperhatikan kearifan lokal. Iya, kearifan lokal, cocok. Nah, sebagai closing statement pada kesempatan kali ini dari Bapak, saya persilahkan. Luar biasa, tidak terasa berapa menit ini Pak Ali. Iya, begitu sudah Pak, kalau berbicara masalah yang asik-asik Bang. Iya, tidak terasa ya. Jadi baik sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Parigi Motong, khususnya masyarakat ya, yang punya keinginan, punya hajatan, punya niat untuk bagaimana bersama-sama bergabung dengan kami di Bawaslu Kabupaten Parigi Motong, keluarga yang juga berada di kecamatan, dalam hal ini Panwaslu kecamatan, yang hari ini juga keluarga-keluarga yang ada di desa yang insya Allah punya hajatan untuk masuk pengawas ya, atau mendaftar sebagai pengawas kelurahan dan desa. Tentu harapannya dengan dengan dibukanya ini rekrutmen atau pembentukan Panwaslu kelurahan dan desa, tentunya ini akan menjadi sebuah perhatian kami di kabupaten untuk bagaimana pengawas desa itu punya tanggung jawab yang sama terkait dengan tugas-tugas pengawasan. Pengawas kelurahan dan desa ini adalah perpanjangan tangan kami di desa. Perpanjangan kami di desa, sehingga kemudian segala bentuk fungsi, tanggung jawab, kewajiban, tugas. Nah, ini akan tetap terpantau. Jadi gerakan daripada yang hal-hal yang semestinya belum dilakukan oleh pemangku kepentingan, namun mau melakukan di desa, pengawasnya sudah ada. Iya, berarti ada. Sudah ada CCTV di sana. Iya, berarti CCTV sudah ada ya, sudah ada CCTV. Masa kerennya sekarang ya. Tapi lebih pas kalau dibilang remote controlnya. Jadi pengawasan itu sebagai remote control. Kalau di lapangan mungkin wasit. Ya, bahasanya seperti itu. Nah, namun sehingga harapannya dibukanya ini rekrutmen PKD ini buat masyarakat dengan secara terbuka, masyarakat Kabupaten Parigi Motong ya, semoga ini bisa kelihatan antusias, kelihatan animo, sehingga kemudian berarti banyak yang melirik seperti apa pentingnya pengawasan menjadi seorang penyelenggara pemilu pengawasan di lembaga penyelenggara pemilu, dan yang kemudian niatnya sama ya, suksesnya pesta demokrasi ini, suksesnya pemilu ke depan, tentu hasilnya yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa punya nilai ya dan punya martabat. Jadi tidak ada istilahnya selalu asumsi atau opini yang berkembang bahwa ada kecurangan di sana sini. Terkawal, terawasi. Kalau kami punya slogan itu, kalau dulu cegah, awasi, tindak. Sekarang awasi, cegah, tindak. Berarti awasi. Ketika pengawasan jalan, ada pencegahan. Dulu, dicegah dulu. Kalau sudah dicegah tidak mau dengar, istilahnya kita ada orang Parigi ini, baru ditindaki. Ya. Tapi bukan Tindaki di Parigi Oh Selatan. bukan, nah dia ini bukan Tindaki, desa Tindaki yang ada kecamatan Parigi Selatan. Berarti ditindaki secara menurut betul sekali. Undang-undang. Ya, tindaki secara prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku di bawah dan pengawas pemilu. Begitu Pak Ali. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan Diklat. Yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini, karena kami tahu juga Bapak ini punya kesibukan yang cukup banyak menghadapi tahapan-tahapan ini, yang tadinya penataan dapil, sekarang ini juga ada yang harus diawasi, rekrutmen di rumah sebelah yang juga memerlukan PIC-nya dari divisi SDMOD menjadi PIC juga. Hari ini alhamdulillah bisa bersama kita sahabat Bawaslu. Aduh, sudah kering sekali tenggorokan ini, jadi minum dulu. Minum. Saya alhamdulillah sudah yang ketiga kalinya nih minum ini. Oke, sahabat Bawaslu, demikianlah tadi perbincangan kita. Perbincangan singkat mungkin ya, bukan dibilang singkat tidak juga, panjang tidak juga. Ya podcast kita lah. Ya, podcast kita pada hari ini. Semoga podcast hari ini bisa memberikan informasi kepada sahabat Bawaslu yang berada di Kabupaten Parigi Motong khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya, untuk menjadi seorang penyelenggara khususnya di jajaran Bawaslu Kabupaten Parigi Motong. Ayo teman-teman Bawaslu,
untuk menjadi mata dan telinga Bawaslu Kabupaten Parigi Motong, khususnya Bawaslu RI pada umumnya. Karena menciptakan satu demokrasi yang berkualitas itu harus sesuai dengan aturan yang ada. Ayo semua, daftarkan diri Anda. Mulai tanggal 14 Februari sudah dibuka pendaftarannya. Akhir kata Januari ya? 14 Januari, minta maaf, 14 ya. Januari sudah mulai buka pendaftarannya. Sampai tanggal 19 ya? Sampai tanggal 19. Sekali lagi terima kasih Pak Muhammad Rizal SPDI yang sudah menyempatkan dirinya. Ya, semoga terima kasih, Pali. apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin. Semoga bermanfaat khususnya. Amin. Akhir kata, saya sebagai pemandu podcast pada hari ini mengucapkan permohonan maaf apabila ada dalam hari ini ada kesalahan selama proses ini. Saya akhiri, sukses untuk kita semua sebagai tagline Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua, salam pengawasan. Oke.